Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu SSD dari Samsung. Ya pasti kalian tahu lah, Samsung yang ada di sini ini barang second tapi di harga terjangkau, apalagi kecepatannya tersebut di Gen 4. Apakah ini rekomen atau tidak? Saya random sih membeli ini ya. Yang dimana tersebut juga penasaran apakah ini real Samsung atau tidak, dan juga apakah ini bagus atau tidak kecepatan maupun performanya. Entah dari mana barangnya ya. Kalau nggak salah sih dari Cina yang dimana tersebut, ataupun dari lepasan laptop. Biasanya seperti itu. Dan di sini dia ada tulisan Samsung SSD. Ini ya, ada tulisannya. Tapi yang sebenarnya dia itu adalah Samsung yang Gen 4 NVMe. Dan kalau saya cek lagi, dia itu memang terdaftar di website juga. Meskipun infonya dia itu kurang komplit lah, tapi ada beberapa info yang penting dari segi kecepatannya serta beberapa fiturnya. Untuk itu, dan ini adalah Samsung SSD, serinya adalah PM9B1 512GB Gen 4. Tapi kalau memang lebih lengkapnya, itu serinya yang ada di bagian bawah sini sih, seri PNMZ-VL4512HBLU00BH1. Itu nama tipenya, atau di bagian sini lah tulisannya ya. Dan kita akan reviewnya apakah ini rekomen atau tidak. Ya pasti kalian tahu lah, yang paling harganya tertinggi pasti di mereknya Samsung dari segi SSD SATA 3, NVMe Gen 3 maupun Gen 4. Tapi kalau yang ini Gen 4 paling murah. Tapi kalau aku pribadi ada kurangnya sih dari segi speednya. Kita akan bacakan nanti dari segi spek yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Kita akan reviewnya dari segi booting Windowsnya, membaca menulisnya, transfer file apakah ini stabil atau tidak, serta suhunya dingin atau tidak seperti yang ada di sini. Tanpa heatsink sama sekali. Jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama yang ada di sini, kita bacakan dari segi speknya dulu. Aku lihat di websitenya ya. Jadi mana tersebut cuma ada beberapa speknya, nggak komplit banget sih. Seperti contoh dari segi yang ada di sini, dari segi kecepatan maupun menulisnya. Untuk kecepatan membaca di sini di 3500 serta menulisnya di 2500. Ya ini bisa dibilang paling kecil lah kecepatannya, terutama di Gen 4. Kalau yang NVMe Gen 3 ini bisa dibilang paling tinggi, tapi kalau untuk Gen 4 ini bisa dibilang paling bawah. Tapi kita akan cek aja nanti apakah sesuai atau tidak seperti yang ada di websitenya Samsung. Serta yang lainnya seperti random read 430.000 IOP serta membacanya di 400.000 IOP. Cuma sesimpel itu sih dari segi spek yang ada di website. Dan lalu kita lihat dari segi di bagian controllernya. Kalau saya cek, dia ada controller di bagian bawah sini. Dia itu menggunakan brand dari Marvell yang tipenya tersebut 88SS1322. Kalau saya cek di websitenya, dia itu ada DRAM-less. Jadi ya lumayan sih untuk ini. Daripada tanpa DRAM, mending ada DRAM-less-nya dari mereknya Samsung ini. Kurang lebihnya seperti itu spek NVMe ini. Dan kalau saya lihat dari segi tanggal pembuatannya, itu di tahun 2024. Ada tulisannya sih 2024 bulan 5 tanggal 29. Bisa dibilang ini seri terbarunya juga di tahun lalu. Belum ada setahun lah, karena ini baru bulan Januari. Di harga 500.000, apakah ini worth it atau tidak? Seperti ini ya untuk penampakannya. Kalau saya cek di marketplace emang banyak banget sih yang menjual seperti ini, apalagi di Alibaba maupun di Amazon juga banyak banget. Tapi aku juga penasaran harga termurah second apakah ini bagus atau tidak. Itu aja, nggak usah berlama-lama, lanjut ke tes reviewnya dulu. Yuk. Dan lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan Samsung Gen 4, apakah ini kencang atau tidak, dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan di 13 detik, terbilang ini cepat. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di bawahnya terbilang ini sangat cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun menggunakan SSD yang sama. Dan lanjut ke suhunya, untuk yang ada di sini minimal mendapatkan di 39 derajat, dan juga maksimalnya di 59 derajat. Dari keduanya, dia tuh dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 39 derajat, dan apalagi ini maksimalnya, saya tes di Crystal Mark dan juga transfer file, dan yang untuk paling tinggi, cuma di 59 derajat, ini pun dingin, tanpa heatsink sama sekali. Meskipun ini tipis NVMe-nya, tapi masih terbilang ini dingin. Dan lanjut ke informasinya, seperti yang ada di sini, dia tuh menggunakan controller dari Marvell. Serinya adalah 88SS1322 dan juga memiliki DRAM-less. Ini pun juga udah cukup bagus. Dan apalagi TBW-nya dia itu tidak tahu, dan juga MTBF-nya
tidak tahu juga, dan juga tidak support PS5. Kalau yang PS5 biasanya di atas 5000 megabit per second untuk kecepatannya. Kalau yang ini cuma di bawah 5000 ya tidak bisa lah. Dan seperti itu aja untuk infonya dari NVMe ini, karena emang terbatas banget sih informasi ini. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatannya, yang dimana membaca mendapatkan di 3513 dan juga menulisnya di 2527. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 3500 per 2500. Dan kalau kita bandingkan dia itu melebihi semua, cuma melebihi tipis tapi nggak masalah sih untuk yang ini. Yang penting dia itu sesuai seperti yang ada di website. Dan juga ini kecepatannya paling rendah lah daripada di Gen 4 pada umumnya. Kalau yang standarnya Gen 4 di 5000-an, tapi kalau yang ini cuma di 3000-an. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke transfer file menggunakan NVMe NetApp NV5000N dan juga file 70GB dalam bentuk RAR sebagai perbandingan di pengujian ini. Yang pertama dari segi NetApp NV5000, kita pindah ke NVMe Samsung Gen 4 yang dimana awalannya mulai dari 2GB per second, dan setelah itu dia itu stabil di 1,8 sampai di 1,9 GB per second sampai selesai. Bisa dibilang ini stabil dan juga bagus lah, kecepatannya hampir di 2 GB per second untuk yang ini. Dan kalau dibalik dari NVMe Samsung Gen 4 ke NetApp NV5000 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 2,8 GB per second, dan setelah itu dia itu stabil di 2,7 sampai di 2,9 GB per second sampai selesai. Ini pun juga bagus, hampir menyentuh di 3 GB per second untuk kecepatannya. Dan kalau kita bandingkan dari segi kedua pengujiannya, dia itu stabil semua, tidak ada yang drop sama sekali, terbilang ini bagus. Dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini, Samsung Gen 4 dia itu second, apakah rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen dari segi harga dan juga performanya. Dan apalagi harganya terbilang ini murah untuk second. Untuk yang 512GB di harga 500.000, kalau yang 1TB di harga 1 juta. Ya wajar ya, brandnya Samsung. Kalau yang Samsung yang pada umumnya tidak mungkin dapat harga segini. Jadi emang ini rekomen. Dan apalagi membaca serta menulisnya, dia itu kencang, meskipun kecepatannya cuma di 3000-an. Dan apalagi memiliki SSD controller dari Marvell, serta DRAM-less, dan juga untuk transfer file-nya, dia itu stabil serta kencang, suhunya pun dia itu juga dingin. Meskipun kurangnya, TBW-nya tidak tahu, dan juga MTBF-nya juga kurang tahu, serta belum support PS5. Dan apalagi garansinya, dia itu random dari toko, kadang ada yang tidak, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, NVMe Samsung Gen 4 second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, SSD NVMe, CPU cooler, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.